手の話聞けたら結構よかったなと思いますね。もっと思いを強くワールドカップ望んで選手たちを勝たせてあげたかったなと思います。選手の話聞けたら結構よかったなと思いますね。もっと思いを強く望んで選手たちを勝たせてあげたかったなと思います。インドネシアについてですが、おっしゃる通りインドネシアだけではなく、2026年の、北中米ワールドカップから、出場国枠が増えたことで Usai memastikan diri Jepang lolos ke Piala Dunia 2026, disertai dengan raihan 3 poin Indonesia atas Bahrain, secara mengejutkan, pernyataan pelatih Jepang Hajime Moriyasu akan buat langkah kejutan kebersamaan Jepang dengan Indonesia. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeteril ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, siap turunkan pemain lapis kedua dan ketiga untuk hadapi Indonesia. Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Indonesia, pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu, menyampaikan pernyataan yang cukup menarik perhatian publik sepak bola Asia. Dalam wawancaranya dengan media Jepang Nikkan Sports, Moriyasu menegaskan bahwa dirinya akan menurunkan sejumlah pemain lapis kedua hingga ketiga dalam pertandingan tersebut. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan proses regenerasi dalam skuad Samurai Biru. Saya akan memanggil pemain dengan mempertimbangkan menit bermain dan cedera, ujar Moriyasu kepada Nikkan Sports. Pernyataan ini menjadi indikasi bahwa sang pelatih sedang mencari keseimbangan antara tuntutan kompetisi dan kebutuhan untuk mengelola kebugaran para pemain inti, yang sebagian besar tampil reguler di liga-liga top Eropa. Namun, lebih dari sekadar rotasi, keputusan Moriyasu juga menjadi bagian dari visi strategis yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa ini adalah momen penting untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda atau mereka yang belum mendapat cukup menit bermain bersama tim nasional. Ada beberapa pemain yang berpotensi jadi aset berharga di masa depan. Ini adalah tantangan buat saya, tambahnya. Dengan kata lain, laga melawan Indonesia akan menjadi panggung uji coba bagi generasi baru sepak bola Jepang. Ini juga mencerminkan kepercayaan Moriyasu terhadap kedalaman skuad yang ia miliki. Jepang dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia, dan keputusannya menurunkan pemain pelapis menunjukkan keyakinannya bahwa siapapun yang diberi kesempatan tetap mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dan menjaga marwah tim nasional. Bagi Timnas Indonesia sendiri, ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, menghadapi tim pelapis bisa membuka peluang untuk mencuri poin. Namun di sisi lain, pemain muda Jepang tetap memiliki kualitas individu dan kedisiplinan taktik yang tinggi. Dengan demikian, laga ini tetap akan berlangsung dengan intensitas dan gengsi tinggi. Pernyataan Moriyasu ini juga menunjukkan bagaimana Jepang tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola mereka. Mempercayai pemain muda di laga resmi adalah bagian dari investasi besar mereka untuk tetap kompetitif di level Asia dan dunia. Empat alasan kuat Jepang akan menurunkan pemain lapis kedua hingga ketiga saat melawan Indonesia. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, banyak yang menanti duel panas antara Jepang versus Indonesia. Namun di balik ketegangan laga ini, terselip sinyal mengejutkan dari negeri Sakura. Keputusan pelatih tim nasional Jepang,
Hajime Moriyasu, untuk tidak menurunkan skuad utama dalam laga menghadapi timnas Indonesia mengundang banyak tanda tanya dan perbincangan. Pasalnya, Jepang dikenal sebagai tim yang selalu tampil dengan kekuatan penuh, terutama di ajang resmi sekelas kualifikasi Piala Dunia. Tapi jangan salah, ini bukan bentuk arogansi. Ini adalah bentuk penghormatan, persaudaraan. Jepang tidak sedang mengalah, mereka sedang membangun. Mari kita uraikan 4 alasan mendasar yang membentuk keputusan emosional ini. 1. Jepang sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang adalah raksasa Asia. Mereka tampil superior di fase kualifikasi dan telah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Artinya, pertandingan melawan Indonesia tidak lagi menentukan nasib mereka. Di titik ini, mereka punya keleluasaan penuh untuk bereksperimen, merefresh skuad, dan mencoba pendekatan berbeda. Namun, yang menarik bukan hanya sekadar menyimpan tenaga, melainkan juga memberi panggung pada pemain-pemain yang selama ini menunggu giliran. Ini adalah keputusan teknis yang umum di dunia sepak bola, tetapi memiliki konsekuensi besar terhadap jalannya pertandingan, dan justru memberi harapan emas bagi Indonesia. 2. Moriyasu ingin bangun regenerasi, dan Indonesia dipilih jadi lawan ujian. Hajime Moriyasu punya visi besar, membangun pondasi jangka panjang bagi timnas Jepang. Ia ingin memberikan pengalaman internasional kepada pemain muda dan pelapis yang selama ini tak banyak diberi menit bermain. Tapi uji coba tanpa lawan kuat tidak ada gunanya. Itulah mengapa Indonesia dianggap lawan ideal. Indonesia sedang dalam performa terbaik. Materi pemain terbaiknya tampil solid dan menyuguhkan tekanan serta intensitas tinggi. Moriyasu berharap ujian sesungguhnya bagi pemain mudanya datang dari Indonesia. Bukan sekadar permainan ringan, tapi laga penuh tensi dan semangat nasionalisme yang meledak-ledak. Indonesia di mata Jepang bukan lagi tim mediocre, melainkan partner sempurna untuk melahirkan generasi samurai biru yang baru. Jepang ingin Indonesia lolos bersama ke Piala Dunia, sebuah dukungan tak terucap. Di balik keputusan ini, tersimpan niat mulia dan emosional. Jepang sangat ingin melihat Indonesia lolos bersama ke Piala Dunia. Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang kini menyita perhatian Asia dan dunia karena perkembangan sepak bolanya yang luar biasa. Tapi bukan hanya itu, Jepang melihat sisi manusiawi Indonesia. Saat negara lain hanya menjadikan Jepang sebagai lawan, Indonesia memperlakukan Jepang sebagai saudara. Dari penyambutan hingga sikap supporter, Jepang merasakan ketulusan yang tidak mereka dapatkan dari negara lain. Oleh karena itu, Jepang siap melonggarkan tekanan. Moriyasu tahu, kadang bukan hanya soal menang, tapi tentang siapa yang pantas diajak berdiri bersama di panggung dunia. Indonesia, tuan rumah paling ramah, paling sportif, dan paling membela martabat Jepang. Dari semua laga yang dijalani Jepang di fase kualifikasi, hanya Indonesia yang mencatatkan sejarah sebagai tuan rumah paling menghormati mereka. Ketika lebih dari 1.400 supporter Jepang hadir di Gelora Bung Karno, mereka tidak mendapatkan teriakan hinaan, tidak pula cemoohan. Yang mereka terima adalah sambutan bagaikan saudara, hangat, aman, dan penuh respek. Perlakuan ini sangat kontras dengan apa yang mereka alami di negara lain. Contoh kasus, Bahrain. Dalam laga sebelumnya, supporter Bahrain menghina lagu kebangsaan Jepang, melakukan pelecehan visual lewat sorotan laser, dan memicu amarah publik Jepang. Jepang sempat protes ke AFC. Tapi apa balasannya? Diam. Tak ada tindakan tegas. Justru Indonesia yang bangkit membalaskan dendam itu secara simbolik. Supporter Indonesia bersatu di JBK, berteriak lantang dan mendukung Jepang, menunjukkan pada dunia bahwa kehormatan sebuah bangsa tak boleh diinjak. Tak berhenti di Bahrain, Tiongkok juga ikut menghina Jepang, mempermalukan lagu kebangsaannya. Indonesia hadir dan bertindak sebagai pembela. Aksi para supporter Indonesia dalam membalaskan perlakuan buruk yang diterima Jepang dianggap sebagai wujud nyata solidaritas antar bangsa. Jepang tidak melupakan hal tersebut. Bahkan rencana PSSI dan puluhan ribu supporter Indonesia untuk mengerjai Cina dalam laga di Gelora Bung Karno sebagai bentuk pembalasan terhadap penghinaan serupa dari supporter Cina semakin memperkuat simpati Jepang kepada Indonesia. Kini, saat Tiongkok dijadwalkan bertandang ke Indonesia, PSSI dan puluhan ribu supporter Merah Putih siap menyambut mereka dengan atmosfer yang mengerjai balik.
Bukan dalam bentuk kekerasan, tapi lewat koreografi, chant, dan tekanan mental khas GBK yang tak terlupakan. Di mata Jepang, Indonesia bukan sekadar lawan dalam sepak bola, tapi sahabat yang telah menunjukkan rasa hormat tinggi terhadap budaya dan simbol nasional mereka. Indonesia berdiri bersama Jepang, bukan karena politik, tapi karena rasa hormat, harga diri, dan solidaritas antar bangsa. Kesimpulan, ini bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang layak maju bersama. Keputusan Jepang menurunkan pemain lapis kedua dan ketiga bukan sekadar eksperimen. Ini adalah pesan kuat dari Jepang kepada dunia, bahwa Indonesia adalah sahabat yang layak didukung dan disandingkan. Jika Indonesia mampu memanfaatkan momen ini dan meraih poin, maka kemungkinan besar Indonesia akan melaju bersama Jepang ke Piala Dunia. Sebuah perjalanan dua bangsa Asia yang saling menghormati, saling menguatkan, dan berdiri sejajar di hadapan dunia. Jepang tidak sedang mengalah, mereka sedang membangun. Dan dalam proses membangun itu, mereka mengajak Indonesia untuk tumbuh bersama. Laga Jepang vs Indonesia tak lagi hanya soal skor dan klasemen, tetapi menjadi simbol ikatan emosional dan penghargaan antar bangsa yang melampaui garis lapangan. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.